tanggapan Anda setelah mendengar konferensi pers dari Kapolda Sumbar? Tidak ada sebetulnya statement yang menyebut bahwa ini ditutup. Tapi terkesan bahwa ada proses menuju ke sana. Ini akan ditutup karena memang sesuai penyelidikan terakhir tidak ada keterlibatan anggota polisi. Anda melihat ini seperti apa? Pertama ya, dari awal kita sudah memperkirakan banyak sesuatu yang aneh dan janggal dalam tragedi jembatan Kuranji itu. Jadi memang sikap defensif dari kepolisian, terutama Kapolda Sumbar sejak seminggu yang lalu, dan kemudian menuding semua orang seolah-olah melakukan penghakiman terhadap polisi itu sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan cara-cara yang tidak baik begitu ya. Misalnya menuduh trial by the press. Seharusnya kalau Kapolda mau tahu peristiwa yang terjadi, tentu Kapolda harus fokus begitu ya. Terlebih dahulu mencari fakta-fakta, menemukan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Saya sangat tidak setuju ya Mbak, kalau Pak Kapolda bilang ada 2 TKP, Polsek Kuranji dan lalu jembatan gitu. Ini TKP yang berhubungan. Ada yang sebelum jembatan diamankan masuk ke Polsek Kuranji, ada yang diamankan di jembatan juga, kemudian di Polsek Kuranji gitu. Kami sejak awal sudah meyakini bahwa penyiksaan itu muncul sejak di jalanan itu, mulai dari jalan, jembatan, dan Polsek Kuranji, dan bahkan di Polda Sumbar. Itu yang kami yakini ya, dan kami tidak pernah berubah standing, berubah perkataan, menggunakan kata-kata yang kemudian berubah-ubah dalam pernyataan kami ke media ataupun ke pihak-pihak lain dalam proses kasus ini gitu. Tetapi tentu menurut saya perubahan-perubahan inkonsistensi kata-kata, pernyataan-pernyataan dari kepolisian itu sangat janggal dan aneh bin ajaib bagi kami sebenarnya. Dasar keyakinan LBH Padang kemudian tadi soal TKP itu apa Mbak? Satu, memang saya harus katakan ini bukan kasus pertama LBH Padang menangani penyiksaan polisi. LBH Padang itu punya banyak pengalaman dalam kasus penyiksaan. Dulu 2011 penyiksaan Faisal Budri yang digantung ya di Polsek Junjung. Dan itu berakhir? Dan itu kemudian berakhir polisinya bersalah. Oke. Nah, dia seolah-olah gantung diri di polsek tersebut, lalu dengan keadaan kepalanya patah gitu. Ada banyak kasus lain penyiksaan yang kami tangani. Kami melihat pola ketika polisi menyiksa, kalau ada gium tidak ada maling yang ngaku Mbak. Kalau di kami tidak ada polisi penyiksa yang ngaku. Itu ada gium yang kami percayai ya. Ketika polisi melakukan penyiksaan dan korbannya mati ataupun tidak mati, maka mereka berusaha mencari alibi-alibi dan mengaburkan fakta-fakta. Nah, apa alibi yang mereka bangun? 2 saja bagi LBH Padang, 2 saja. Satu, alibi pertama adalah seolah-olah bunuh diri atau dalam tindakan yang mencelakakan diri sendiri, seperti melompat, itu ada berbagai macam, gantung diri, itu udah biasa dilakukan begitu. Yang kedua, dianggap kemudian dalam proses pembelaan diri petugas, sehingga dalam pertahanan diri terbunuh orang lain begitu ya. Nah, ini yang harus disikapi bahwa ketika seorang polisi menyiksa, dia tidak akan pernah mengaku, dan ada 2 alibi yang selalu dikembangkan, dan itu selalu menjadi lagu lama yang diulang. Itu pertama. Yang kedua, kenapa LBH Padang sangat yakin melihat bekas lukanya? Dari awal, kami tidak yakin kalau anak lompat atau terpeleset jatuh dari posisi jembatan yang sangat tinggi, air yang cuma 50 cm itu, kondisinya pasti anaknya lebih remuk redam, lebih parah. Ini kan tidak, Afif itu jenazahnya kepalanya aman, kakinya aman, bagian sininya nggak aman sama belakangnya Mbak. Dan lalu kemudian ada lebam juga di pipi kanannya gitu, yang kami lihat di foto itu memar gitu ya, trauma. Artinya tidak masuk akal kalau misalnya melihat kondisi Afif terakhir, itu karena meninggal jatuh dari jembatan. Iya, dan kami juga berdiskusi kan dengan beberapa forensik begitu secara informal begitu kan.
kami mendapatkan insight begitu kan, itu nggak mungkin kalau dia melompat atau dia terpeleset jatuh dari atas, kan mayatnya di bawah jembatan. Oke.